Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi bagi kalian yang beragama selain Islam. Nah, anak-anak, kali ini berjumpa lagi bersama Pak Rizky. Sekarang Pak Rizky mau menerangkan tentang perkembangbiakan hewan. Kemarin sudah tumbuhan, sekarang beralih ke perkembangbiakan hewan. Nah, khususnya untuk anak kelas 9, ini ada di bab 2 pelajaran kalian. Oke, kalian memahaminya, kalian pelajari baik-baik. Pak Rizky terangkan mulai sekarang ya. Nah, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Terjadinya pembuahan antara sel sperma laki-laki dan sel sperma perempuan atau sel telur perempuan. Itu digabung menjadi satu, menjadi pembuahan, dan lama-kelamaan akan menjadi zigot. Atau kalau kalian tidak tahu, zigot adalah individu baru, atau si perempuan atau si betina ini akan mengandung dari hasil pembuahan bertemunya sel sperma dan sel telur. Individu yang dihasilkan itu mempunyai sifat yang hampir sama dengan orang tuanya. Perpaduan dari orang tua cowok dan perpaduan dari orang tua si betina digabungkan menjadi satu, menjadi sifat individu baru itu. Perkembangbiakan generatif itu ada tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa sih yang dimaksud dengan ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak secara bertelur. Nah, kalian kalau pengen lebih mudah, ovipar, O, itu kan apa namanya? Kalimat atau huruf awalnya itu O. O itu kalian bayangkan itu telur. Berarti hewan yang bertelur disebut hewan ovipar. Nah, sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Apa sih pembuahan internal itu? Pembuahan internal itu adalah pembuahan yang terjadi pada dalam tubuh induk betina itu. Contohnya seperti apa? Seperti bebek, seperti ayam, seperti angsa, dan hewan-hewan yang tidak mempunyai daun telinga. Selanjutnya, pembuahan secara eksternal. Pembuahan secara eksternal itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya seperti katak dan ikan. Apa sih perbedaan pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal? Contoh lebih gampangnya, pembuahan secara internal. Si jantan dan si betina itu berkumpul, kawin, dan melakukan perkawinan, terjadi pembuahan. Nah, pembuahan tersebut sel spermanya masuk di sel telur betina dan akan mengandung. Selama mengandung itu kan berada di perut. Nah, habis itu contohlah katakanlah ayam. Ayam itu bertelur selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari si perut betina ini akan mengeluarkan telur. Nah, itu namanya pembuahan internal karena pembuahannya berada di dalam sel induk betina. Sedangkan kalau pembuahan eksternal itu pembuahan yang berada di luar induk betina. Contohnya katak dan ikan. Kalian pernah melihat nggak sih ikan sama katak itu melakukan perkawinan atau melakukan pembuahan? Pasti kalian bertanya-tanya gimana cara reproduksinya ikan dan katak. Cara reproduksi ikan dan katak adalah si jantan mengeluarkan sel spermanya itu di luar dari pembuahan betina, dan si betina mengeluarkan sel telurnya juga keluar dari tubuhnya. Jadi sama-sama dari jantan mengeluarkan sperma keluar dari tubuh, dan si betina mengeluarkan sperma keluar dari tubuh. Pembuahan itu terjadi di luar badan betina. Jadi sel sperma dan sel
telur itu bertemu di luar dari badan mereka masing-masing. Nah, selama pembuahan itu si betina cuma menjaga di sekitaran pembuahan itu tadi sampai benar-benar menjadi individu baru. Nah, itu disebut dengan pembuahan eksternal atau pembuahan di luar induk hewan itu sendiri. Sekarang kita berlanjut ke hewan vivipar. Apa sih hewan vivipar itu? Hewan vivipar adalah hewan yang bereproduksi secara kawin atau beranak. Nah, hewan vivipar ini bisa disebut juga dengan bangsa mamalia. Hewan betina menghasilkan sel telur, hewan yang jantan menghasilkan sperma. Sel telur dibuahi oleh sperma hewan jantan, terbentuk zigot atau calon bayi atau calon hewan baru atau embrio dan berkembang biak di dalam rahim. Nah, zigot ini memperoleh makan dari mana selama di perut hewan tersebut? Nah, selama di perut hewan tersebut, zigot atau calon bayi ini memperoleh makan dari induknya. Jadi induknya makan dulu yang kenyang, kemudian di perut induknya ini terjadi plasenta. Nah, plasenta ini yang dimakan oleh calon bayi atau calon anak dari orang tua hewan tersebut. Nah, masa pertumbuhan zigot itu di dalam rahim induknya disebut masa bunting atau masa apa? Yang perutnya besar, ibu-ibu yang perutnya besar namanya apa? Mengandung. Nah, itu. Setelah lahir, bayi mamalia ini disusui oleh induknya. Nah, bedanya ovipar sama vivipar. Kalau ovipar tadi kan makannya anak-anaknya itu dengan cara dicarikan oleh orang tuanya. Sedangkan kalau vivipar makannya biar menjadi besar, anak-anak itu disusui sampai benar-benar dia bisa makan sendiri. Tuh beda dari ovipar dan vivipar. Nah, untuk memperjelas pengetahuan kalian, ini Pak Rizky ada perbedaan bertelur dan melahirkan. Bisa kalian lihat sendiri. Kalau bertelur itu langsung mengeluarkan telur, kalau melahirkan mengandung anaknya dalam rahim. Yang kedua, hewan ovipar atau hewan bertelur, janin tumbuh di dalam telur. Kalau hewan vivipar atau melahirkan, janin tumbuh di dalam rahim. Nah, cadangan makanan janin itu berada dari telur kalau hewan ovipar. Sedangkan kalau hewan vivipar, cadangan makanan janinnya itu berasal dari plasenta induknya. Hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga, sedangkan hewan vivipar memiliki daun telinga. Hewan ovipar tidak memiliki rambut atau bulu, sedangkan hewan melahirkan atau vivipar memiliki bulu dan rambut. Hewan ovipar itu tidak mempunyai kelenjar susu atau kelenjar puting, sedangkan hewan vivipar memiliki kelenjar susu dan kelenjar puting. Yang terakhir, hewan ovipar itu tidak menyusui, melainkan mencarikan makan untuk anaknya atau untuk individu barunya. Sedangkan kalau hewan vivipar itu menyusui sampai individu baru atau anaknya bisa mencerna makanan sendiri.